Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik Bapak Ibu sekalian, peserta Bicara Berbagi yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali di agenda Bicara Berbagi yang seharusnya agenda ini kita laksanakan pekan lalu, tapi qadarullah ada beberapa kendala sehingga harus kita undurkan di pekan ini yang insya Allah tidak mengurangi esensi dari materi yang nantinya akan disampaikan oleh pemateri kita. Dan tak lupa mari kita bersama-sama bersalawatkan Nabi Muhammad dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Karena berkat beliau lah hari ini kita bisa merasakan nikmat iman Islam. Kita dipersatukan dalam satu ikatan harga Islam dan mudah-mudahan kelak kita dipersatukan dengan satu surganya. Amin amin Allahumma amin. Baik. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya malam hari ini? Sehat semua, nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, di tengah-tengah kita ini sudah ada pemateri kita juga sudah masuk. Ini ada Pak Ali Said dan ada Bu Novi. Ya, ini kita sama dulu ya. Assalamualaikum Pak Ali. Sehat Pak Ali? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Ibu Novinya sudah sehat juga. Ke pekan lalu kayaknya beliaunya kurang enak badan sepertinya. Sudah sehat, Bu? Sehat, alhamdulillah. Lagi di rest area ini. Oh, beda studio ini ceritanya. Ya, biasa. Studio 1, studio 2. Iya. Iya. Membedakan studio sepertinya supaya tidak terjadi feedback gitu ya. Bukan ya kayaknya. Suasana ruangannya beda. Baik, ditahan dulu Pak Ali dan Bu Novi. Kita sapa dulu beberapa peserta kita ini. Sudah ada beberapa yang sudah hadir. Ada Bu Teti yang dari tadi kayaknya sudah bersiap. Bu Teti, Assalamualaikum, sehat Bu Teti. Wah, ini dari tadi ini saya di spotlight-nya ada Bu Teti nih. Bu Tetinya sepertinya sedang tidak monitor. Waalaikumsalam. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. J. Siap. Baik, ada juga ini, sahabat lama saya ada Pak Imam Ansori ini sepertinya. Pak Imam, Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam. Sehat Pak Imam? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada di mana ini? Semarang kah? Atau sudah bergeser lagi? Semarang. Oh, masih di Semarang ya sepertinya. Kayaknya belum bergeser lagi nih. Baik, Bapak Ibu sekalian, Allah, sebelum kita masuk materi kita pada malam hari ini, yang insya Allah kita materinya agak sedikit ngeri-ngeri sedap gitu ya. Judulnya, temanya kita malam hari ini adalah Couplepreneur itu berat, kami hampir menyerah. Nah ini Couplepreneur ini apa gitu ya. Karena ini kebetulan pemateri kita hari ini ada Bu Novi dan Pak Ali Said. Beliaunya adalah owner dari Baneli Group dan pengusaha muslim gitu ya. Dan tentunya ada Ustadz Fili Ferdiansa yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz Fili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Saya di studio 3 ini. Oh, di studio 3. Iya. Ini studionya Ustadz Fili ini dekat rumahnya Pak Imam ini sebenarnya. Kalau Pak Imam lagi pulang ke Malang. Oh, begitu ya Pak Imam. Beliaunya lagi di Semarang hari ini. Siap. Baik, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita akan menyimak sharing-sharing dari Pak Ali dan Bu Novi. Tapi sebelum kita mulai sharing kita pada malam hari ini, guna menambah keberkahan pada agenda kita malam hari ini, mari kita bersama-sama buka dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan keberkahan senantiasa hadir di majelis kita pada malam hari ini. Baik, ini kita langsung masuk materinya pada malam hari ini. Nah, ini temanya adalah Couplepreneur itu berat. Ini kok
bisa sampai mau menyerah gitu ya. Ini seperti apa ini? Nanti sharing session dulu dari Pak Ali gitu ya, atau dari Bu Novi boleh? Nanti setelah itu kita akan ada tanggapan dari Ustadz Philip, baru kita nanti masuk sesi tanya jawab. Monggo, Pak Ali atau Bu Novi dulu yang mau sharing ini, boleh monggo? Udah dulu nih. Ya ikut imamnya dulu dong. Ya, siap. Silakan Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz Firly, Mas Sam, dan Bapak Ibu sekalian ya, yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bisa bermuajah ya, bisa silaturahmi, sharing-sharing. Beran tadi temanya lumayan berat kata Mas Sam ini, couple planner yang hampir menyerah gitu. Ya alhamdulillah kita menjalani bisnis sebenarnya dari tahun 2006-2007 ya. Itu kita sudah mendirikan Banali ya. Itu sebetulnya adalah membangun generasinya Ali. Harapannya seperti itu. Tapi karena dalam perjalanannya kita miskin ilmu saat itu ya. Ya kita ada persoalan-persoalan, apalagi kita menjalankan bisnis ini berdua. Tadi yang samain couple planner. Apa sih couple planner? Ya ternyata berdua. Yang kita ngertinya saat itu ya kalau di rumah suami istri kerja juga suami istri bareng-bareng ya. Ternyata beda, ternyata di rumah sama di pekerjaan itu harus ada batasan-batasan yang jelas. Nah, kita mengalami memang naik turunnya usaha ya. Memang di tahun-tahun yang memang lumayan kritis itu di 2015 sampai 17 itu. Wah, kita lumayan banget ini. Karena kebetulan kita juga menjalankan bisnis berdua dengan istri. Juga yang dalam bisnis ini sebenarnya dulu kita nggak mau pakai bank ini Ustadz. Awalnya itu kita nggak mau pakai perbankan. Tetapi kita salah langkah juga, belum tahu ilmunya. Yaitu menggandeng banyak pihak. Iya, ternyata setelah kita tahu ya, ternyata itu lebih ngeri lagi ternyata. Banyak sesuatu yang memang unsur-unsur yang memang tadi banyak horornya, bahkan justru malah lebih ngeri lagi dari hanya sekedar persoalan riba. Itu yang kita alami sampai menanggung beban daripada kerugian syirkah dari kerugian kerjasama yang harus kita tanggung. Yang mau tidak mau akhirnya kita juga terjebak ke bank juga nih Ustaz. Dan alhamdulillah sih ya dalam prosesnya Allah memberikan hidayah kepada kami untuk hijrah, untuk belajar kembali bagaimana menata bisnis agar benar, terutama tadi karena kita sebagai couple planner yang dua-duanya itu menjalankan bisnis bersama. Ternyata nggak mudah juga menjalankan bisnis bersama ini. Di rumah sebagai apa, di perusahaan sebagai apa. Ini mempositioning itu yang bisa dikatakan ya ngeri-ngeri sedap lah. Kadang pas lagi nyaman di rumah, tiba-tiba di bisnis ada persoalan, jadi lagi ada masalah di rumah. Kadang yang satu keterkaitan pasti ada keterkaitan, entah itu di rumah ke bawah ke bisnis atau di bisnis ke bawah ke rumah. Itu yang memang kita mengalami sebelum memang kita mendapatkan ilmunya. Tapi setelah mendapatkan ilmunya, alhamdulillah ya, step by step kita benahi bagaimana sih sebetulnya bisnis seorang couple planner. Karena jujur aja dulu kita hampir menyerah. Dan memang kita pernah men-stop bisnis, semua bisnis kita stop. Di tahun 2018 itu kita stop. Karena sudah ampun-ampunan itu. Sudah menanggung beban, hutang dari kerja sama atau dari syirkah. Akhirnya bisnisnya salah satu malah justru menggerogoti bisnis yang lain. Inilah kita stop, dan alhamdulillah 2019 kita mulai bangkit lagi, belajar lagi, dan insya Allah mudah-mudahan ini adalah bisnis yang benar dan dipandu oleh guru-guru yang benar, yang memang bagaimana sih bisnis yang sesuai dengan Islam, walaupun kita bisnis ya memang harus untung kan gitu, dan bagaimana bisnis ini juga berkah, apalagi dijalani oleh suami istri kan itu. Bagaimana sih mempositioning pada masing-masing nih. Saat di rumah seperti apa, saat di bisnis seperti apa, ternyata harus ada positioning yang jelas juga itu. Itu sih sekelas tentang kami, dan alhamdulillah kami sekarang sudah menjalani beberapa unit bisnis ya, dari core-nya digital marketing sampai melahirkan beberapa divisi usaha
baik di frozen food, di kemitraan, maupun juga di bisnis edukasi, kaitan webinar-webinar. Dan alhamdulillah kita juga kenal Bisyarah sebenarnya dari tahun berapa sudah dapat materi-materinya yang spill tapi belum spesifik lagi. Dan alhamdulillah sekarang saya didampingi Ustadz Wiril ini, saya jazakallah khair Ustadz, dan alhamdulillah luar biasa. Tim kita itu dipacu untuk terus berlari, hanya mau tidak mau begitu tahu ada problemnya dan tahu ada yang harus dibetulkan, ya mau tidak mau untuk membetulkan harus larinya lebih cepat daripada dulu yang pernah kita salah aja cepat, apalagi nanti harus apalagi pas udah benar ya berarti harus lebih cepat. Itu sih sekilas tentang yang kita jalanin bersama dengan istri. Yang sekarang kita memang ada beberapa unit usaha dari core-nya digital marketing, baik ngurusi branding, marketing maupun CS selling, dan sekarang juga membangun bisnis frozen food, alhamdulillah, dan satunya lagi di bisnis kemitraan dan bisnis edukasi. Itu sekilas dari saya, Ustaz. Banyak bener ya bisnisnya ya. Aduh. Siap. Gimana nggak muat itu? Opening yang luar biasa menarik nih dari Pak Ali nih. Tapi nggak lengkap ya, namanya couple-planner, kalau yang menjelaskan cuma Pak Ali aja. Sekarang gilirannya kita... Ya, kalau Bu Novi ini kurang lebih 3 jam nanti ya penjelasannya ya. Bu Novi ya, boleh gitu ya. Monggo Bu Novi. Monggo open mic dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas, tapi agak dedet-dedet juga. Oh iya, karena di luar mungkin ya. Jelas ya. Oke. Siap. Iya. Alhamdulillah perjalanan menjalani bisnis bersama suami itu kayak rolling coaster. Jadi naik turun ya, naik turunnya dirasakan bersama bareng-bareng. Ini saya cari tempat dulu sebentar. Dari yang ini sudah terdengar jelas ya? Iya, alhamdulillah jelas. Iya, daripada yang tadi. Oke. Saya pindah tempat dulu. Ya. Alhamdulillah. Tadi Pak Ali sempat cerita ya tentang perjalanan sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang. Alhamdulillah dari tahun 2019 kita udah mulai merancang bisnis lagi yang insya Allah mulai bisnis yang tanpa hutang lah. Kita belajar dari modal minus saat dulu kan. Bukan dari modal nol lagi, modal minus gitu. Dan akhirnya bisa mulai berkembang sampai dengan sekarang. Sembari berjalannya waktu, setelah mulai bertumbuh, kita mulai ada rasa kekhawatiran lagi nih, rasa takut barangkali ada akad-akad yang tidak sesuai, transaksi-transaksi yang tidak sesuai gitu. Dan akhirnya kita mencoba cari guru, cari yang bisa memang membimbing kita untuk bisa melakukan bisnis ini, gimana caranya bukan hanya di level dunia, tapi juga bisa dibawa sampai dengan akhirat. Pertanggungjawabannya kan yang namanya kita hidup itu, mau kita bisnis, mau kita ibadah, mau kita berkeluarga, itu kan tujuannya sampai ke surga ya. Tapi gimana caranya biar bisa sampai ke sana, kan butuh kendaraan yang kokoh gitu kan. Nah, kita sedang membentuk kendaraan itu menjadi kendaraan yang kokoh. Dan bersama Ustadz Firly pun saya khususnya baru tahu ternyata bisnis itu tidak bisa dibangun dengan akad nikah. Tapi memang harus benar-benar clear. Akhirnya dibongkar semua sama beliau, luar biasa lah. Tapi setelah benar-benar dibongkar, ada positioning yang tajam, yang jelas gitu kan, apa-apa yang harus diperbaiki, yang harus dikerjakan by proses ya Ustadz, karena saya khususnya berawal dari yang tidak tahu, benar-benar buta, tidak tahu, benar-benar belajar dari nol. Akhirnya kami mengatur sebuah posisi. Kalau di perusahaan kami, alhamdulillah suami lebih concern ke operasional dan finance. Betul, kalau saya fokus di marketing dan HRD gitu.
dengan posisi ini kita lebih berusaha untuk mendalami proses masing-masing dan positioning masing-masing gitu ya, agar bisa berjalan sesuai dengan koridornya dan juga terus dipandu oleh Ustadz Firly. Ya Ustadz, belum selesai ini Ustadz, PR-nya masih banyak. Hampir menyerah dan mudah-mudahan tidak berulang kembali karena memang diatur dari sedemikian rupa dari hal yang detail. Pengalamannya cukup mengesankan bersama Bisaroh ya, karena pertama kali konsul saya langsung minum Panadol karena memang di luar ekspektasi saya apa-apa yang harus diperjuangkan, tapi challenge tersendiri dan tantangan tersendiri buat saya. Akhirnya kita membuat proyeksi yang powerful dan semakin pede, apalagi didampingi, diinformasikan juga berkaitan dengan akad-akad transaksi yang boleh kita lakukan sesuai dengan produk kami gitu kan. Itu semakin nambah powerful lagi lah, seperti itu. Gitu aja deh, Dad. Yang lain-lain nanti ditambah oleh Ustadz. Oke, baik. Terima kasih sharing singkatnya Bu Novi gitu ya. Sebelum kita masuk materinya Ustadz Firly gitu ya, kayaknya saya harus ngulik dulu sedikit ini gitu ya. Jadi tantangannya untuk memulai couple-planner gitu ya. Biasanya kalau suami istri itu kan banyak istilah itu yang saat ini kita dengar itu uang suami, uang istri, dan uang istri sendiri. Biasanya kan begitu tuh ya kan, ya kan. Kalau sekarang diomongin couple planner, apalagi tadi udah sempet nyebut akhirnya suami istri sirkah. Nah ini bagaimana gitu? Saya nanya dulu Pak Ali aja deh, nanya Pak Ali gitu ya. Kan enakan sebenarnya kalau itu nyampur aja gitu kan Pak Ali, duitnya gitu kan, uang Pak Ali jadi uangnya Bu Novi, uang Bu Novi sendiri gitu kan. Nah itu gimana Pak Ali, tantangannya Pak Ali? Ya, sebetulnya itu kan choice ya, itu pilihan kita, dan saat itu memang apalagi pas kita memulai bisnis dari awal sampai terjadinya kita terjun bebas sampai kita harus bangkit lagi. Terus ternyata sebetulnya positioning kita di mana gitu loh. Termasuk juga tadi yang disampaikan kok sampai sirkah itu gimana sih? Walaupun ini sebenarnya adalah choice itu setelah kita bedah. Dan lumayan lama itu, ada beberapa kali saya pertemuan dengan Ustadz Firly nih. Sampai tadi saya bilang istri itu sampai minum Panadol, saya kan pusing gitu. Sampai istilahnya itu bongkar-bongkaran deh, jujur-jujuran gitu. Kita bongkar-bongkaran, jujur-jujuran. Ada harta berapa sih sebetulnya kan itu? Posisinya hartanya itu minus, atau harta itu masih ada plus dan sebagainya. Dan yang saya mungkin di luar dugaan itu ya suami istri pun ternyata diistilahkan lagi kayak orang itu hampir gimana ya, istilah itu kan ada istilahnya, berarti ini ada yang nggak benar gitu. Harus diistilahkan lagi, dan lucunya lagi juga akhirnya akad ulang ini, bukan hanya akad nikah gitu. Jadi sambil kita diakadkan ulang karena tadi begitu kita dibedah buka-bukaan posisi harta dari dulu yang dijalanin usaha itu seperti apa. Akhirnya kita memang dibedah, dan lumayan itu, paling sekitar hampir 3 kali pertemuan itu saya baru bisa clear membedah semua ya, dari utang piutang, posisi harta seperti apa, sampai benar-benar itu pun sebenarnya Ustadz Firly memberikan choice, ini mau pilihannya, mau saya full atau nanti istri mungkin sebagai pekerja atau sebagai hanya membantu saja. Nah, ternyata inilah yang menjadikan pemikiran lebih pada diri kita. Karena kalau hanya membantu, nanti secara profesional bisnis gimana ya? Kalau istri hanya membantu, nanti ujuk-ujuk ya, istri ke kantor, nyuruh-nyuruh karyawan juga, nanti jadinya gimana? Profesional bisnis kan nggak ketemu. Kalau langsung misalkan saya jalanin semuanya, ternyata ujung tombak yang selama ini untuk marketing, istri lebih proven kan itu. Tapi kalau saya lepaskan, apalagi tadi harus mengurusi 4 pilar bisnis, ya pasti kalang kabut, atau di saya semuanya dari fakta-fakta yang ada pada kami, dan mungkin tentunya akan berbeda ya dengan kasus yang mungkin Bapak dan Ibu sekalian. Hanya memang kami memilih untuk udah kalau position kayak gitu, mana yang selama ini berkenan lebih detail kaitan dengan planning bisnis dan dengan keuangan proyeksi, itu lebih ke saya.
dan marketing itu lebih istri yang memang untuk ide-ide kreatifnya untuk marketing, ya sudah, hanya kami membuat posisi masing-masing. Oke, bisnis ini akhirnya kita jalanin bersama sebagai seorang couplepreneur dengan akadnya Sirka. Yang di situ akhirnya sirkanya ketemu, ini sirkanya kayak gimana tadi? Udah, sirkanya karena sama-sama menjalankan, sama-sama punya modalnya, setelah diistilahkan, setelah diakad ulang, ya udah kita akhirnya sirkah Inan yang sama-sama punya posisi. Jadi akhirnya ini yang challenge juga untuk benar-benar mengatur posisi. Ya di rumah saya tetap sebagai kawam, sebagai suami yang wajib nafkah, tapi di kantor kita diskusinya ya tadi untuk bapak filter gitu, diskusinya udah bisnis, ini profit. Yang kadang-kadang tadi culture-nya pun itu menjadi tantangan, culture di rumah dengan culture di bisnis itu. Kadang lagi ngomongin diskusi bisnis, tapi positioningnya di rumah itu juga akhirnya ya menjadi challenge tersendiri. Tapi sekali lagi saya mengambil option untuk dengan istri Sirka itu karena tadi mempositioning harta, walaupun sebetulnya itu pun next-nya bisa berubah. Suatu misalkan ini udah misalkan nanti istri akan istirahat dan sebagainya. Tetapi sebetulnya di sini lebih ini adalah bagaimana memposisikan bahwa karena memang dari awal kita jalanin bersama dan semua punya posisi maupun punya keahlian di masing-masing. Ya sudah, kita ngambil posisi Sirka dan setelah kita hitung harta dan sebagainya. Dan sebetulnya saya juga punya pandangan ke depan. Kenapa? Ini pun suatu saat ya naudzubillah misalkan nggak sampai ke kita lah, tapi misalkan terjadinya apa, misalkan entah itu saya nggak ada, istri nggak ada, atau misalkan terjadi sesuatu yang naudzubillah lah, jangan sampai. Tapi yang namanya kita menjaga-jaga, jadi posisinya udah jelas bahwa harta yang berkenaan dengan usaha ini adalah milik kita berdua yang sudah kita bagi porsinya, kepemilikannya, suatu saat nanti turun ke anak, turun siapa itu sudah jelas posisi ini. Karena ternyata kita juga diberikan fakta-fakta, banyak teman-teman kita juga yang ya tadi begitu salah satunya tidak ada, bingung, akhirnya apa? Ya harus dibongkar ulang, harus dibongkar masalah warisnya, harus dibongkar ini nanti statusnya bagaimana, karena usahanya jalan, ini di sisi lain ada waris. Nah akhirnya saya mengambil posisi mengambil option untuk Sirka itu biar memang kepemilikannya jelas. Nanti nextnya ke depan ke anak cucu saya itu udah jelas. Ini posisi ini dari awal itu adalah posisi hartanya adalah seperti ini. Dari dari orang tua itu sudah jelas lah, dari kita sama istri itu udah jelas posisinya. Jadi nanti turun ke anak juga sudah jelas. Ya paling nanti yang agak tricky pas ini dari usaha ini ada profit kan itu. Walaupun misalkan nanti berapa persen ya tetap mungkin jatah istri lebih banyak ya, karena istri tetap dapat porsi bagian, tetap juga dapat porsi kaitan dengan nafkah kan itu. Sebenarnya itu sih yang kemarin dibedah buka-bukaan semua posisi atas seperti apa, kenapa hanya saya ambil posisi untuk ya sudah disirkahkan aja dengan istri biar posisinya tetap jalan bareng, karena memang ini juga lagi develop ya, pengembangan ke unit baru ya kan, tetap masih butuh. Suatu saat insya Allah sudah besar, sudah positioningnya sudah kuat ya, kita mungkin sudah mulai ya tadi dengan tim-tim yang lebih profesional, bisa masalah akad kan bisa menyesuaikan kembali ya Ustadz. Nextnya seperti itu. Itu sih gambaran pengalaman kami yang memang sekarang kita jalani adalah saya mengambil option adalah saya Sirka dengan istri, dengan Sirka Inan yang kemarin prosesnya ya memang butuh pendampingan, nggak asal salaman akad ya udah kita ini enggak, ternyata sampai benar-benar kita harus iya datanya itu dibongkar ya nggak sebentar tadi, sampai 3 hari itu bongkar harta, masih ada harta nggak sih ternyata kok kalau setelah dibedah wah ini sebenarnya masih bisa ini memungkinkan banget itu. Makanya dari situ ketemu dan ya tadi ada istilahnya nggak hanya sembarang salaman akad itu enggak, tapi benar-benar by data sampai nggak ada transaksi hari itu harus benar-benar clear, posisi harta itu udah anteng gitu, udah tenang. Masalah hutang piutang juga sudah dikelirkan seperti apa, itu udah. Dan sekali lagi saya sangat bersyukur bisa belajar di Wisara dengan Ustaz Firly, ya akhirnya memposisikan itu sehingga next-nya ini ya benar-benar hanya bisa kita berlari, karena kekhawatiran kita yang pertama tadi, yang dulu kita pernah terjun bebas gara-gara salah ya. Salah dalam arti apa? Salah akad-akad dengan
yang tadinya nggak mubang mungkin dengan investor dengan model kerjasama, tapi salah hanya menanggung menanggung kerugian yang sebetulnya kalau akadnya benar, kerugian itu bukan ditanggung mudorib, bukan ditanggung saya semuanya kan, tetapi ternyata ya sudah, itu sudah masa lalu dan hanya kita mengambil jalan itu sudah sekilas tentang bagaimana hanya perjalanan kita sampai ketemu Bisyara, ketemu Ustaz Firly, sampai kok sirkah dengan istri itu seperti apa, diakad ulang gitu. Satunya akad nikah, satunya akad bisnis ya. Ini kan sesuatu yang menarik mungkin bagi orang yang nggak ngerti juga. Apa iya ada seperti itu Mas? Ya, padahal kan sama-sama ini kalau tadi sekali lagi kita couple planner itu, couple di rumah juga couple, ya pasangan di usaha juga couple, makanya harus jelas akad-akadnya karena itu dimensinya berbeda antara bisnis sama rumah. Yang ya tadi trikinya itu kadang urusan rumah ke bawah ke bisnis, urusan bisnis ke bawah ke rumah. Nah ini kalau tidak dipandu, kalau nggak dapat ilmunya, ya Masya Allah itu perjalanannya juga lumayan. Itu Ustaz. Siap Pak Ali. Ini pengalaman buat saya pertama kali ini. Ketemu orang keuangan tapi ngomongnya panjang gitu ya. Biasanya ngomongnya panjang ini kan bagian marketing ini ya. Bagian marketingnya dari tadi mantu aja gitu ya Bu ya. Bu Novi kayaknya, Bu Novi tadi yang dijelaskan dengan Pak Ali panjang itu ya Bu Novi ya. Kelihatan banget kok kalau Bu Novi marketing, Pak Alinya bagian keuangan, Pak Alinya disuruh di studio, Bu Novinya ada di kafe gitu kan. Jadi kelihatan banget kok mana marketingnya, mana yang bagian keuangan gitu ya. But anyway gini Bu Novi, jadi kan kalau kecenderungannya biasanya orang marketing itu kan kalau ketemu orang keuangan kan biasanya bentrok tuh. Nah kalau orang marketing kan spend, orang keuangan kan keep. Nah ini bagaimana tadi yang seperti dijelaskan Pak Ali, bagaimana mengatasi ini masalah perusahaan ya, ojo digomulih, ya gitu, itu gimana Bu Novi? Karena pasti nanti ribut, aku mau ngajak nih budget iklan, tahan, nah gitu, itu gimana Bu Novi? Iya, kalau hal tersebut sih kita tidak memungkiri ya, pasti terjadinya yang namanya perdebatan gitu ya, komunikasi yang tidak sesuai kayak gitu kan. Tetapi kembali lagi positioning saat berbicara itu kita sedang berbicara apa dan sebagai apa. Yang tadi Pak Ali juga di awal menegaskan saat positioning kita sedang membahas bisnis maka tidak dikaitkan dengan posisi pada saat di rumah gitu kan. Dan ketika posisi saat di rumah saya sebagai istri mau tidak mau kan harus tawadu ya. Drivernya kan suami gitu. Kalau drivernya suami dikatakan ya samina wa ta'ah selama tidak melanggar syariat. Dan itu kan butuh selalu dimurojaah ya Tat ya. Artinya gini, kalau saya sih lebih ke bagaimana sunatullah Allah menciptakan laki-laki gitu ya. Kalau laki-laki itu kan secara secara ekonomi ataupun secara pemikiran jauh berpikir ke depan. Kalau perempuan itu kan lebih hanya berpikir satu langkah gitu. Walaupun di awalnya itu mungkin secara pemikiran sulit diterima, tapi setidaknya kita berusaha untuk apa sih yang dimaksud ke depannya ini dengan ada rule ataupun aturan keuangan, dengan aturan operasionalnya seperti ini. Ke depan itu akan memudahkan marketing seperti apa. Jangan sampai memudahkan marketing hanya sebulan 2 bulan dan selepasnya kita kehabisan amunisi gitu kan. Pasti kan ada hal-hal yang akan tujuannya untuk apa. Jadi saya selalu menanyakan ketika seperti ini nih mau ngapain, tujuannya mau kemana, kenapa harus seperti ini kan. Nah itu harus clear sih. Dan tadi ya nggak boleh baper sih. Kalau misalnya ngurus bisnis banyak bawa perasaan, yang terjadi adalah kita nanti treadmill terus, jalan di tempat terus, nggak bisa maju ke depan, sedangkan kompetitor juga terus berlari gitu kan, kitanya drama Korea terus gitu kan, wah nggak selesai nanti. Artinya kita paham tujuan kita ke depan mau apa, kita paham bahwa kita itu sebagai contoh karyawan kita, kalau ownernya saja nggak bisa jadi contoh, terus mereka mau niru siapa? Artinya kita di sini kan berusaha buat sesuai sama posisi dan berusaha untuk kembali kepada tujuan gitu. Gitu Pak Sam.
Siap Bu Novi penjelasannya. Masya Allah, luar biasa sekali nih ya. Kalau drama-drama Koreaan penyelesaiannya gimana ya kalau dalam bisnis itu ya? Wah, kita nggak tanyakan dulu ya, karena ini temanya adalah mengenai sirkah suami istri. Nah ini kan ada Ustadz Fili nih, melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ali dan Bu Novi. Monggo Ustadz Fili, seperti apa guys sebenarnya? Apakah benar sih suami istri itu harus sirkah gitu ya? Harus ada akad sirkah, kan enak tuh akadnya langsung aja deh gitu kan, akad nikah jadi satu gitu ya. Biar jadi ini deh, biar jadi satu paket aja gitu ya. Monggo Ustadz Fili, seperti apa Ustadz Fili? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nama ba'd. Ya, alhamdulillah malam hari ini bisa gabung bersama rekan-rekan semua, termasuk rekan saya dan juga saudara serta sahabat-sahabat saya yang lain, termasuk Pak Ali sendiri dan juga Bu Novi, yang alhamdulillah saat ini sedang menjadi klien aktif dari konsultasi Bisyarah, yang mana memang kebetulan beliau ini suami istri dan kebetulan jalanin bisnis bareng. Nah, kita harus mulai paham objek akad terhadap urusan perakad itu. Jadi objeknya kalau mengenai akad nikah itu objeknya tentang rumah tangga. Dan hukum asalnya memang kewajiban nafkah itu di suami. Istri itu hukumnya hanya mubah untuk ikut membantu mencari nafkah. Mubah, bukan sunnah. Yang mana sebenarnya tidak boleh diwajibkan. Nah, termasuk kalau memang akhirnya mau mencari nafkah atau membantu juga perihal itu harus atas izin suami. Nah, tapi kebetulan Pak Ali dan Bu Novi ini juga mempunyai bisnis bersama. Yang bisa jadi ini banyak dilakukan atau diimplementasi oleh sebagian besar kita. Nah, yang mana dikarenakan kedekatan suami istri biasanya terus merasa senasib sepenanggungan, ya memang ya, wong wis dadi suami istri. Nah, tapi akhirnya sebenarnya kalau ngomongin senasib iya, tapi sepenanggungan sebenarnya tidak, yang nanggung tetap suami. Cuman boleh-boleh juga kalau istri itu juga mau beraktivitas bisnis. Dan boleh juga rekan bisnisnya adalah suami. Tapi sudah beda objek dengan urusan akad nikah. Maka tidak bisa mendasarkan bisnis bersama itu dengan akad nikah. Karena beda objek. Apalagi sampai mewajibkan istrinya untuk mencari nafkah atau bahkan berbisnis bersama. Jadi boleh sebenarnya istri itu menolak untuk urusan mencari nafkah. Boleh itu menolak. Bukan terus harus koam atau mohon maaf mematuhi suami. Ayo kamu cari nafkah. Dia menolak boleh karena dia di luar objek akad nikah. Bahkan apabila sampai suaminya mewajibkan itu nggak boleh, haram. Nah, akhirnya positioningnya sendiri-sendiri. Nah, kalau sudah bicara tentang akad bisnis itu harus ada ikatan yang beda, bukan didasarkan pada akad nikah yang urusannya rumah tangga. Nah, karena diskusinya Pak Ali dan Bu Novi ini tentang memiliki bisnis bersama, maka aplikasi akad yang dilakukan memang akad sirkah. Jadi akad sirkah yang kebetulan pelaku sirkahnya adalah suami istri, kebetulan. Boleh nggak sirkahnya misalnya Pak Ali punya sirkah dengan orang lain? Boleh. Termasuk Bu Novi misalnya punya sirkah dengan orang lain? Boleh. Atau Pak Ali dan Bu Novi saling bersirkah di dalam satu sirkah? Boleh. Nah, kalau sudah di sirkah itu namanya itu rekan partner bisnis, bukan suami istri. Nah, ini anunya itu rigidnya itu di sini, dan saya berharap Pak Ali dan Bu Novi ini bisa menjadi panutan bagaimana profesionalnya atas hubungan akad nikah dan profesionalnya atas hubungan akad sirkah gitu loh. Nah, insya Allah sudah mulai banyak mempelajari ya Pak Ali dan Bu Novi tentang bagaimana mengaplikasikan dua akad ini di waktu yang bersamaan. Tapi tidak boleh saling mengikat ya, mewajibkan tidak boleh, dan insya Allah tidak seperti itu.
Nah, yang kebetulan lagi ternyata Pak Ali dan Bu Novi ini sudah menjalankan lebih dulu sebelumnya bersama, tidak didasarkan akad sirkah, bahkan mohon maaf, bermasalah yang menyisakan hutang. Wah, itu udah tumpuk-tumpuk itu. Ya, nah tapi alhamdulillah Allah memberikan pencerahan, mungkin salah satunya dengan cara bertemu dengan Bisyarah. Lalu kita perbaiki itu semua. Nah, masalahnya kalau bisnis sudah jalan, akadnya tidak sah, lalu diperbaiki, itu lebih rigid daripada baru mau sirkah. Nah, rigidnya di mana? Buktinya kita harus mengolah data harta yang ada untuk diakadkan, bukan hanya sekedar yuk mah, yuk kita akad sirkah. Enggak begitu, karena modalnya harus kekunci. Jadi banyak orang yang melakukan akad sirkah ulang itu salah cara berakad ulangnya. Makanya lebih baik undanglah expertnya saja, malah iklan. Nah, karena banyak yang salah mengaplikasikan itu. Nah, alhamdulillah saya sudah beberapa kali bahkan sering mengakadkan ulang bisnis suami istri. Nah, tadi Pak Ali ngomong kan, karena berdua itu memang mau sama-sama ngelola dan berdua bersumbangsi atas modal, nah berarti akad sirkahnya inan. Nah, dapat dari mana modalnya? Dari bisnis yang lama yang kita hentikan lalu kita islah. Nah, harus ada proses islah itu dulu. Dan itu banyak yang salah mengislahkannya. Nah, alhamdulillah sudah, dan akhirnya terjadilah sirkah dengan neraca awal yang fix. Dan itu tricky. Kalau nggak tahu ilmunya bisa salah dalam akad ulangnya. Nah, jadi insya Allah Pak Ali dan Bu Novi, walaupun keseluruhan masalahnya, termasuk saya buka sedikit ya Pak Ali, itu hutang-hutangnya, kewajiban-kewajibannya belum selesai, tapi sudah mulai tertata sekarang. Dan dilakukan dengan akad yang benar, yang mana menatap ke depannya lebih pasti, lebih jelas, dan akhirnya tinggal ngegas. Nah, memang kalau diomongin lewat verbal itu ya sesimpel ini, tapi dalam prakteknya nggak sesimpel ini. Pak Ali dan Bu Novi insya Allah memahami itu karena sudah beberapa kali konsul dengan kami. Bahkan kita kalau masuk ke transaksi, lebih ribet lagi tuh. Nah, challengingnya menurut saya, untungnya Pak Ali dan Bu Novi ini punya kompetensi yang berbeda. Kalau kita positioning kan dalam bisnis yang megang finance sama HR ya, atau operation itu Pak Ali, lalu Bu Novinya nanti megang marketing dan operation. Nah, jadi saling menutupin atau saling mengimbangi. Nah, insya Allah harapannya dengan kedepannya sudah diperbaiki akadnya, termasuk terus diperbaiki bagaimana menjalankan bisnisnya agar sesuai syariah, yang kebetulan Pak Ali dan Bu Novi ini mempunyai Banali Group yang sudah mempunyai beberapa lini bisnis. Ini challenging lagi nih. Nah, ketemunya sama Bu Novi yang giroh marketingnya itu dahsyat. Dengan saya waktu diskusi pakai angka-angka itu, waduh, buat saya itu magnificent sekali. Tapi saya tidak menutup atas gambaran itu, bahkan coba kita diskusikan bisa nggak kita capai itu sesuai syariat. Tapi diskusinya nggak simpel. Nah, alhamdulillah proses-proses itu terus dilakukan. Nah, dengan itu kami mau mengajak ke rekan-rekan semua, ayo yang punya bisnis bareng suami istri harus dibenahi. Kenapa? Karena jangan sampai itu harta memang milik bersama, tapi kewajiban suami menafkahi itu harus pakai hartanya suami, bukan harta bersama. Jangan sampai suami istri saling menzolimi di dalam bisnis bersamanya itu atas ketidakjelasan harta dikarenakan ketidakjelasan akad. Panjang urusannya. Padahal bukan terus suaminya nggak mau menafkahi loh. Bukan. Bukan terus misalnya kita diskusikan suaminya tidak mencintai istrinya atau keluarganya. Tidak. Tapi karena ketidakpahaman itu akhirnya saling menzolimi. Urusannya kan nggak enak. Kalau misalnya ya kedua orang yang tidak saling mengenal, saling menzolimi itu menurut saya masih wajar. Tapi kalau kedua orang itu suami istri kok saling menzolimi, kok koyone orang enak. Nah, begitu Mr. Sam Yusuf gambarannya. Saya ingin mengapresiasi dan mengajak rekan-rekan semua, ayo kita pelajari lebih lanjut dan kita benahi terutama untuk urusan suami istri yang menjadi tema malam hari ini. Nah, monggo
Sam Yusuf, mungkin bisa dilanjutkan dengan agenda berikutnya dan juga mungkin mau menginfokan hal-hal yang lain. Silakan. Siap. Jadi kalau Ustadz Firly atas tambahan materinya gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, peserta Bicara Berbagi malam hari ini, ya, temanya malam hari ini adalah nggak jauh-jauh dari tema syirkah gitu. Walaupun suami istri, couple planner, bisnis bareng, ya ideanya tetap harus menggunakan akad syirkah gitu ya. Dan apakah cuman sekedar oke, akad syirkah gitu aja? Ya tentunya tidak. Yang pastinya panjenengan semua juga harus didasari dengan ilmu-ilmu yang benar. Supaya apa? Syirkahnya juga bisa berjalan sesuai kaidah syariat Islam yang benar. Gitu. Nah, untuk menambah ilmu panjenengan mengenai tentang syirkah, nah ini saya sharing gitu ya. Nah, Bisyarah insya Allah akan mengadakan namanya Spasi, Sekolah Pengelola Syirkah batch ke-8. Nah, ini nih, di sini jenengan akan diajarkan bagaimana caranya bersyirkah dengan benar sesuai kaidah syariat Islam, gitu ya. Nah, insya Allah agenda ini, nah ini sudah pernah diikuti oleh beberapa orang, ada diikuti oleh Kang Dewa, ada juga Kus Nuri, ada juga Aryo Pamungkas, ini foundernya Slab Design Studio. Ada juga Mr. Catur, yang insya Allah nanti Mr. Catur di edisi batch ke-8 ini selain beliaunya sudah pernah menjadi alumni dari Spasi, beliau juga akan ada sharing sessionnya juga nanti insya Allah. Nah, apa itu latar belakangnya Spasi? Nah, Spasi adalah di latar belakangi adanya keluhan dari pemodal yang pengen bertemu dengan pengelola yang amanah. Kenapa? Hari ini katanya pemodal itu susah nyari pengelola yang amanah. Nah, di sisi lain ada juga yang mengatakan pengelola itu susah nyari pemodal. Nah, ini sebenarnya dua-dua ini harus dijembatani. Nah, itulah kenapa hadir yang namanya Spasi ini. Sehingga keberadaan Spasi itu mengajarkan kepada pengelola maupun pemodal supaya apa? Supaya sama-sama amanah dalam bersyirkah. Itu latar belakangnya. Nah, insya Allah dalam edisi Spasi batch ke-8 ini akan ada 6 pemateri utama kita. Yang pastinya ada pemateri Ustadz Firly selaku pemateri utama. Beliau adalah founder dan CEO Bisyarah. Penghulu syirkah, nah ini ada penghulu syirkah ya, Bapak Ibu sekalian. Ada juga penghulu akad nikah. Nah beliau ini spesialisasi di penghulu syirkah. Belum belajar menjadi penghulu nikah gitu ya. Karena belum berani gitu ya. Terus nanti akan ada juga Ustadz Siddiq Aljawi. Nah beliau juga akan hadir untuk memberikan materi di Spasi batch ke-8. Yang pasti juga ada pemateri tetap kita, ada Ustadz Dwi Condro Tiono, PhD. Terus nanti akan ada juga Pak El Chandra. Akan ada sharing session dari Mr. Catur dan akan ditutup dengan organization yang akan dibawakan oleh Kang Ringga. Nah, apa saja materinya akan didapatkan? Yang pasti jenengan akan mendapatkan materi tentang syirkah, laporan keuangan, mindset bisnis, visibility study, sistemasi bisnis, kepegawaian, pitching bisnis, dan memahami harta haram dan dampaknya. Ini di mana pelatihan ini jenengan juga bukan hanya dapat ilmunya saja, tapi jenengan juga akan dapat memahami tentang harta haram. Waduh, ini apalagi nih ada harta haram lagi. Yang pastinya jenengan kalau sebagai pengusaha idealnya harus paham tentang ini gitu ya. Nah, ini rundown acaranya. Hari pertama kita akan memulai dari jam 8 sampai jam 10 malam. Di mana nanti di sesi 1 kita akan memulai dengan mengapa bisnis sesuai syariah dan akan ditutup dengan materi syirkah 1, 2, dan 3. Waduh, tiga sesi ini materinya luar biasa sekali. Dan di hari kedua jenengan akan dimulai dari jam 8 dan akan ditutup juga di jam 10 malam. Dimulai dengan laporan keuangan 1-2 yang akan dibawakan oleh Ustadz Dwi Condro Tiono. Akan ada visibility studi 1-2 yang akan dibawakan oleh Pak El Chandra dan akan ditutup dengan fikih harta yang akan dibawakan oleh Ustadz Siddiq Aljawi. Dan di hari ketiga jenengan akan diajarkan bagaimana sistemasi bisnis dan akan ditutup dengan materi kepegawaian yang akan dibawakan oleh Ustadz Firly Ferdiansyah. Nah, kapan acaranya? Acaranya venue-nya akan dilaksanakan di The Jayakarta Hotel Yogyakarta.
Catat tanggalnya di tanggal 11 sampai 13 November 2025. Apa saja fasilitas yang akan disediakan buat panjenengan? Yang pastinya nanti akan ada fasilitas meeting room, coffee break 6 kali, lunch 3 kali, dinner 2 kali, merchandise eksklusif, akan ada jaket eksklusif, block note, lanyard, dan goodie bag. Dan jenengan akan dapatkan bonus juga buku dasir kain aja dan sertifikat. Nah ini buku kecil, buku saku yang akan mengajarkan jenengan apa-apa itu mengenai syirkah. Nah, berapa investasinya? Nilai investasinya harga normalnya adalah di 7,7 juta. Tapi bagi panjenengan yang hadir pada malam hari ini, di bulan Agustus kemarin sebenarnya promonya ada di 4 juta, di bulan September 4,5 juta, dan di bulan Oktober, yang ini sudah masuk bulan Oktober, jenengan akan ada di harga 5,5 juta untuk 1 orang dan 2 orang 10 juta rupiah. Nah, apa saja yang akan jenengan dapatkan? Jenengan akan mendapatkan free konsultasi, akan mendapatkan free rekaman KBS 12 pertemuan, akan ada free rekaman fikih zakat, akan ada template surat akad, tergabung dalam circle pengusaha muslim, dan tergabung dalam forum inkubasi alumni Sepasi. Nah, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, apa itu syarat dan ketentuannya? Segera hubungi admin di bawah atau di kolom chat untuk mendaftarkan panjenengan untuk bisa hadir di Sepasi batch ke-8 khusus yang mendaftar malam hari ini saja. Daftar sekarang di 0822 2727 3110. Begitu informasinya. Sekarang kita masuk sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu sekalian, kalau yang mau bertanya, boleh bertanya kepada Pak Ali, boleh Bu Novi, atau bertanya kepada Ustadz Fidel langsung. Kalau bertanya pada saya, tolong bertanyanya seputar ini saja ya. Sam Yusuf itu sebenarnya bukan nama saya, Sam Yusuf itu adalah panggilan dari Malang. Jadi kalau dibalik itu panggilannya Mas gitu ya. Jadi Sam Yusuf itu sebenarnya Mas Yusuf gitu ya. Jadi kalau dipanggilnya Pak Sam, ini nanti double-double gitu ya Pak Ali. Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya silakan boleh bertanya di kolom chat ataupun raise hand. Monggo. Ini ada, ini Pak Sabri Areta. Saya pikir tadi bertanya temanya malam hari ini apa? Temanya malam hari ini adalah couplepreneur. Nah, atau kalau bisa dikatakan suami istri yang kerja bareng deh, bisnis bareng gitu ya. Monggo kalau ada yang mau bertanya, boleh bertanya pada malam hari ini kepada Pak Ali maupun Bu Novi. Nah ini Bu Novi sudah geser lagi kayaknya, udah bersiap mau ketemu klien berikutnya sepertinya. Tapi Pak Ali masih anteng di studio 1 sepertinya gitu ya. Ya, karena memang bagiannya jalan-jalan adalah bagiannya dari bagian marketing gitu ya. Monggo Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, boleh raise hand ataupun boleh di kolom chat. Insya Allah materinya luar biasa malam hari ini. Atau mungkin dari Pak Ali ada masukan saran untuk kalau atau ada tambahan Pak Ali, boleh. Ya, untuk couple-planner itu bagaimana terhadap apa yang sudah dijalankan biar juga punya gambaran. Silahkan Pak Ali. Ya, terima kasih Ustadz. Seperti tadi saya sampaikan, karena kami ya sekali lagi memilih, itu kan pilihan ya, pilihan karena memang dari awalnya kita sudah menjalankan bisnis bersama ya, yang suami istri gitu ya, yang ternyata dalam perjalanannya ya cukup pergi juga karena di situ ada positioning yang masing-masing seperti itu. Sekali lagi tujuan kita kenapa hanya tadi syirkah pun bukan serta merta ini seperti apa, tapi memang dalam proses ini dalam proses benar-benar kita memperbaiki awal itu biar tahu semua itu. Nextnya seperti apa setelah pengembangan ya, sekali lagi yang namanya akad kan bisa diperbaiki kalau memang nanti akadnya seperti apa. Tapi kan sekali untuk yang teman-teman yang khususnya yang memang couple-planner sih hemat saya memang benar-benar perlu ilmunya. Karena saya tadi pertama juga nggak ngerti. Jadi positioningnya tuh mesti tadi kalau memang urusan kantor bawa ke rumah bawa ke kantor, yang akhirnya apalagi kalau memang pas laporan keuangannya kira-kira kok agak ada miss gitu, itu saya udah ini gimana gitu. Itu kalau nggak clear positioningnya pasti ribut itu gitu. Dan alhamdulillah dengan ilmu ya, dengan yang sudah diajarin, ternyata ini posisinya seperti ini. Bagaimana mempositioningkan saat di bisnis atau di perusahaan, juga saat di rumah seperti itu.
Walaupun di sini tetap ada istilahnya apa ya, koordinatornya atau amirnya atau yang memang mengendalikan gitu. Tapi maksudnya untuk menjalankan di posisi masing-masing itu biar lebih jelas sih. Jadi untuk yang saat ini teman-teman yang memang posisinya adalah couple planner, ya mungkin bisa melihat nanti seperti apa itu, karena yang tahu kan masing-masing ya, dan pilihannya juga masing-masing tadi ya, mau nanti yang satunya menjadi pimpinannya langsung, atau nanti yang menjadi tadi ada yang sirka atau hanya sekedar membantu, itu kan sekali lagi pilihan, dan pasti yang tahu fakta-fakta adalah teman-teman. Tapi seiringnya dengan fakta-fakta yang memang sudah ada, nanti dikolaborasi dengan ilmu ya, pasti insya Allah nanti akan ada choice, pilihan-pilihan yang memang ini kita pakai yang ini saja deh itu. Tapi sekali lagi itu tidak bisa kita lakukan sendiri, apalagi hanya sekedar kita belajar online gitu ya, atau kita hanya belajar baca-baca yang itu ada tidak ada ya ini pihak penengah. Nah, untuk ini mengawalinya dari mana ya, sekali lagi ilmu juga perlu ada gurunya kan, itu nggak hanya sekedar serta-merta kita kopas sana sini baru kita mengaplikasikan, ya itu akan menjadi fatal sih menurut saya ya. Makanya seiringnya kalau untuk yang teman-teman menjalankan bisnis bersama, entah itu mungkin di lininya beda-beda dan memang mau dikonsenkan akhirnya biar nanti menjadi harta bersamanya seperti apa, terlepas nanti pembagiannya seperti apa, ya sekali lagi mudah-mudahan dengan bisa di-clearkan ya, sekali lagi sama-sama tahu positioningnya sebagai couple planner, insya Allah dengan yang tadi disampaikan ya, ikut kelasnya minimal ikut pembelajarannya dulu deh, atau nyoba misalkan nanti berapa kali pertemuan, itu pun akhirnya biar ke kota dulu. Tadinya saja awalnya saya hanya sudah deh 2 kali pertemuan saja ya. Ternyata setelah 2 kali pertemuan saya dibedah fakta-fakta yang ada. Wah, ini katanya nggak cukup ini yang harus saya beneri, karena bukan hanya sekedar akal, nanti masalah transaksinya dengan berbagai lini bisnis yang memang tidak mudah juga, yang kalau kita nggak ngerti asal-asalan saja kita untuk transaksi yang menurut kita sudah benar, ini barangnya barang halal gitu. Tapi ternyata ada transaksi-transaksi yang mungkin hanya masalah kecil aja itu bisa menjadi salah, apalagi kalau salah pasti ya haram kan itu. Makanya harapan saya, atau misalkan tadi masukan-masukan untuk teman-teman yang memang menjalankan bisnis bersama atau couple planner, alangkah baiknya ya tadi untuk tahu ilmunya, dan sekali lagi di Bisaro tadi juga ada spasi ya untuk kelasnya, mudah-mudahan itu bisa dijadikan sarana untuk benar-benar bisa belajar ya bersama, khususnya untuk yang couple planner maupun yang memang menjalankan bisnis dengan pihak yang lain. Karena saya jujur aja awalnya itu nggak kenal Bang, tapi karena menjalankan dengan bisnis pihak lain, karena nggak ngerti akadnya, justru kita malah menjadi penanggung daripada kerugian sirkah tersebut yang hanya menjadi hutang gitu sih. Tidak ada. Ini ada pertanyaan ya. Mungkin sedikit tambahan dari Bu Novi, saya request setelah diperbaiki akad ini bagaimana menurut jenengan, dan apa yang jenengan berikan kesan dan pesannya untuk rekan-rekan yang lain, bahwasannya setelah diperbaiki itu lebih plong, lebih jelas dan lain-lain. Nah silahkan, mungkin ada pesan dan kesannya setelah melalui fase itu. Ya, baik Ustaz, suaranya masih terdengar jelas kan? Ya, cukup jelas. Iya, cukup jelas. Baik. Kesan-pesannya setelah diperbaiki pertama itu lebih plong ya tadi ya, karena pertanggungjawaban berkenaan usaha ini kan saya dengan suami ya, jadi dengan mengatur jadi kalau marketing itu kan lebih kepada ini harus bisa, kita harus bisa ini nih ngomong itu otentik gitu loh ke customer, jadi nggak cuma sekedar kita bercerita manis gitu. Nah, kalau kita sendiri bisnis kita nggak diperbaiki, ataupun misalnya berkenaan dengan value pengaturan keuangan kita tidak perbaiki gitu ya, bagaimana kita bisa jualan? Artinya jangan sampai kita jualan produk dan lain sebagainya hanya sekedar hanya sekedar value dari produk itu, kita bawa misi yang lain. Dan alhamdulillah banget ketika ini sudah diperbaiki,
tim marketing lebih powerful lagi dan lebih pede gitu loh, Tad. Artinya PD-nya itu ya karena tadi kita benar-benar gamblang gitu ya, benar-benar gamblang jadi kan kalau Bisaro itu bukan cuma ngatur akad ya, akad posisi, akad sirkah dan sebagainya, sampai keuangan pun kita benar-benar dipentelengin gitu kan. Artinya kita tahu ternyata keuangan kita posisinya begini, maka kita harus begini gitu kan. Dan itu powerful banget sih, dan artinya yang dulu kita ngejar customer gitu ya, sekarang customernya waiting list, Tad. Waduh. tinggal nunggu tempat ketok palu aja, atau enggak. Itu customernya waiting list, dan produk kami yang kami jual kan bukan 1 juta 2 juta ya, Tad. Produk yang kami jual kan harganya ratusan juta gitu kan, dan itu sampai waiting list. Karena apa? Karena kita pede dengan apa yang kita jual, dan itu benar-benar otentik banget, dan benar-benar itu atas berdasarkan apa yang sedang kami kerjakan. Kami nggak halu, kami nggak merekayasa, karena memang itu benar-benar yang sedang kami kerjakan. Itu sih, Tad. Kalau saya sih sebagai marketing merasanya begitu. Siap. Sekali luar biasa ya. Sampai bisa waiting list. Nah, ini siapa yang pengen waiting list? Sebelum lanjut, Ustadz Willy, ada pertanyaan dari Pak Saroni. Closing itu. Iya. Ini ada pertanyaan dulu dari Pak Saroni nih. Izin tanya Pak Ali, apa langkah pertama untuk memulai bisnis couple dan bagaimana mengatur waktu saat berbisnis dan mengatur waktu di rumah? Bagaimana mengatur waktu kerja bisnisnya dan waktu sebagai suami istri? Nah ini. Monggo Pak Ali, pripun Pak Ali? Ya, terima kasih Mas Saroni. Kayaknya ini saya kenal ini tetangga saya kayak ini, orang Pemalang juga ya. Oh iya benar. Ya terima kasih Mas Roni ya. Ini kayaknya beliau orang keuangan juga nih, Tat. Oh iya. Ya. Memang tadi untuk memulai, kalau sekali lagi kalau kita mulai memang sudah dari dulu ya. Karena dari dulu kita sudah mulai, tapi sekali lagi mulai yang mana dulu, kalau mulai yang pas kita memang pembenahan itu begitu mulai dari menata ya, khususnya benar-benar ditata dari reakad ulang ya, di tahun 2025 ini kita reakad ulang dalam arti apa? Yang sudah kita jalanin ya, kita yang kalau alangkah awalnya memang kita perbaiki, kita punya niat bareng-bareng sama istri untuk menjalankan ini, untuk menjalankan bisnis bersama. Nah, akhirnya apa, untuk menjalankan bisnis bersama ini akhirnya kayaknya ada sesuatu yang belum clear nih di kita. Akhirnya apa? Ya kita memang mencari guru saat itu. Ini yang bisa menjembatani untuk kita belajar untuk couple planner yang benar-benar benar itu gimana. Akhirnya alhamdulillah kita ketemu sama Ustadz Firly. Memang saran juga dari teman kita yang memang menjalankan bisnis gitu kan. Terus coba sama Ustadz Firly, memang hanya kita tanya. Setelah kita tanya ya tadi mulai dibedah sampai ketemu sepakat ini yang akan kita lakukan. Ini option yang memang mau tidak mau karena kita yang paham fakta-fakta yang ada pada diri kita, itu option yang memang hanya menjalankan couple planner dengan circa dan dengan positioning masing-masing. Karena kita memang masih ada PR besar. Terus bagaimana sih mengatur waktu? Nah ini memang juga lumayan. Karena di samping memang kita ya setiap pekannya ada agenda masing-masing gitu ya. Bahkan kita baru pulang, kalau saya baru pulang dari Bogor, baru pulang mungkin hanya ketemu 1 hari, kita diskusi tentang bisnis, terus istri udah izin ini karena besok mau ketemu klien, ya sudah istri dengan didampingi personal asistennya langsung berangkat. Ya sudah, itu memang akhirnya menjadi kegiatan kayak mungkin pekan kemarin. Karena memang ada kaitan dengan supplier dan sebagainya yang itu berkenaan dengan operation, berkenaan dengan keuangan. Ya saya harus pergi gitu. Saya harus ke Surabaya, istri yang di rumah dengan anak, dan termasuk mendampingi tim. Jadi pas termasuk di kantor pun ya saya akan tektokannya dengan tim finance, tim operation. Kadang walaupun sebagian saya mesti HR ya, karena saya memang lama juga di HR kan, walaupun kita membagi ya kita tanya. Kadang sepil-sepil juga tanya marketing gimana, walaupun sekali lagi semuanya memang nggak berarti sendiri-sendiri itu kayak menjadi parsial terpisah, enggak, tapi dalam diskusinya kita bareng. Bahkan kalau di rumah pun
Kita mau diskusi nggak? Bahkan sambil olahraga pagi gitu ya. Karena setiap pagi kita ada olahraga setelah ngantar anak sekolah. Ya kita sambil diskusi. Sambil bisnis gitu. Ya, kita diskusi. Ya pas misalkan kita jadwalnya silaturahmi ke orang tua, ya kita menjalankan peran sebagai suami istri, sebagai anak. Tapi kalau memang ini sambil olahraga sambil diskusi ini ya udah sambil diskusi itu. Ya memang ini pembagian waktunya lumayan tepat gitu ya, karena kita pun harus benar-benar mempositioning gitu. Apalagi saya sebagai suami, terus istri ini gimana? Apalagi misalkan harus gantian pergi seperti apa membaginya. Alhamdulillahnya anak-anak juga sudah mafhum ya, sudah paham bahwa yang dijalankan orang tuanya itu memang bisnis. Jadi ya kita izin kalau memang saya yang lagi pergi, saya izin sama anak. Gitu. Kalau nanti istri yang pergi juga gantian istri yang izin. Intinya saling mengerti bahwa setelah kita menyepakati untuk akadnya apa, positioningnya apa, ya sudah itu dalam bisnis seperti itu. Nah pas di rumah tetap positioning saya adalah sebagai seorang suami yang mau tidak mau tadi koam ya, bukan hanya menyuruh tapi benar-benar ya melindungi apapun yang terjadi, memberikan nafkah lahir batin itu ya memang saya punya kewajiban itu, termasuk bagaimana istri di rumah ya tadi menjadi ibu, menjadi istri gitu. Ya alhamdulillah kan tidak dikerjakan sendiri semua itu. Misalkan di rumah juga ada asisten, jadi misalkan asisten rumah tangga yang memang bantu-bantu, jadi kan ya ringan juga. Termasuk di kantor kan ada tim juga, misalkan nggak dijalanin sendiri semua, ada ya saya punya tim finance. Kalau memang harus saya turun ya saya turun. Seperti ini hari ini misalkan tim marketing yang harus turun memang karena sama-sama harus ketemu deal makernya, ya istri harus turun kayak gitu. Ya memang pembagiannya itu yang kita lakukan setelah kita memang pertama sepakat dulu, karena begitu ngomong couple planner pasti ada sesuatu yang memang tadi apalagi dengan positioning yang masing-masing gitu ya dijalanin pasti akan menyita waktu gitu sih. Dan alhamdulillah ini beberapa bulan kita jalaninya ya enjoy aja. Saat saya harus pergi, hampir setiap pekan saya pergi, istri di rumah. Nanti ada jadwal pergi lagi atau jadwal ketemu klien, ya saya mempositioning di kantor. Dan yang saya positioning juga saya nggak misalkan dia ada marketing, saya harus ngoper-ngoper marketing, enggak, karena saya hanya yang saya sampaikan ya coba ini yang untuk teman-teman marketing apa itu lewat istri, itu enggak lewat langsung ke staffnya, karena kalau langsung dari ke staffnya pasti akan berubah. Mungkin itu sih Mas Roni ya yang kita lakukan untuk mengatur waktunya. Lumayan harus benar-benar kata ketemu sepakat dan sama-sama tadi mindsetnya harus sama juga, pemikirannya kita sama istri harus sama itu. Kata sepakat itu bukannya dalam hanya sekedar kata, tapi tahu bahwa positioning kita masing-masing saat di bisnis maupun saat di rumah. Tentunya tadi harus belajar, dan belajarnya nggak sekali dan memang harus rutin gitu. Itu aja Mas Rani, terima kasih. Baik, begitu Ge, Mas Rani, udah jelas Ge. Jadi memang trikinya luar biasa ini kalau suami istri kerja bareng, tetap harus diatur bagaimana ritmenya gitu ya. Jangan sampai ritme di kantor mengganggu ritme di rumah gitu. Apalagi kalau masalah di kantor dibawa ke rumah bisa berapi gitu ya Pak ya. Gitu. Oke. Soalnya biasanya sekalinya nggak akur di rumah, nggak akur di bisnis itu. Atau sebaliknya. Bapak sekalian, kalau ada yang masih bertanya boleh, kita masih punya waktu sebelum kita masuk sesi closing statementnya dari Ustadz Fili. Monggo jika ada yang mau bertanya. Sayang sekali loh ini kalau dilewatkan, apalagi bagi panjenengan yang sesaat ini sedang jalan bisnis berdua dengan pasangannya gitu ya. Kayaknya malah nggak mau nanya itu, karena sudah tahu malah nggak mau nanya, nanti waduh tambah ribet gitu ya. Iya. Padahal ribetnya itu akan memberi kejelasan. Ya intinya begini, ajakan dari saya ya sebagai closing statement. Ayo kita pelajari, masih banyak akad-akad yang kita tidak pahami, bahkan termasuk urusan suami istri dalam berbisnis. Ini hal yang, ya kalau kalimat kami itu kan no play-play, nggak main-main. Ya jangan sampai hartanya tidak jelas. Jangan sampai nanti urusannya saling meminta haknya di akhirat. Ya, dan menjadi panjang karena Anda memang berkeluarga, bertemu tiap hari, inginnya rukun, dari sisi materi pun bisa terpenuhi. Nah, untuk itu saya sangat menyarankan
Ayo kita pelajari. Ya, kayaknya aja mungkin awalannya susah. Tapi kalau diterusin tambah susah. Kok malah tambah susah. Tambah tahu dan bisa kita carikan solusinya. Ya, jangan sampai, ya maksud saya ya, kalau saya lihat sebenarnya bisnisnya Pak Ali dan Bu Novi ini termasuk bisnis yang lumayan besar. Potensinya pun besar. Berarti apa? Yang besar aja mau diperbaiki, masa yang kecil enggak sih gitu loh. Ya harusnya lebih mudah. Oke, nah makanya tetap semangat. Nah ayo terus tolabul ilmi, boleh di bisyarah, boleh di selain bisyarah. Dan untuk akad syirkah akan ada sekolah yang spesifik dari bisyarah spasi itu, insya Allah dengan 6 pemateri. Ya, insya Allah dengan guru-guru yang kompeten dalam bidangnya dan banyak ilmu yang bermanfaat di dalamnya. Termasuk bisa ketemu rekan-rekan yang punya giroh bisnis syariah. Siapa tahu bisa berkolaborasi, bahkan kalau Anda butuh modal, kita langsung datangkan salah satu investor yang sudah belajar syirkah yang syariah, yaitu Mr. Catur. Jadi momen dan siapa tahu menjadi jalan bisa memasukkan proposal untuk permodalannya. Tapi ingat ya, kuncinya ilmu dulu. Jangan sampai modal itu atau dana itu datang, Anda tidak paham, bahkan salah dalam mengaplikasikannya. Begitu, Mr. Sam Yusuf. Mungkin bisa dicukupkan agenda kita malam hari untuk sharingnya. Terima kasih ya, Pak Ali dan Bu Novi. Tetap semangat. Ya, walaupun di perjalanan dan lain-lain, insya Allah juga minggu depan agenda kita untuk konsul. Insya Allah kita gas untuk lebih lanjutnya. Begitu. Siap, jazakallah khair Ustadz Firly atas tambahan materi penutupnya. Terima kasih jazakallah khair kepada Pak Ali dan Bu Novi atas sharing-sharingnya luar biasa. Jadi makin menginspirasi ya Bapak Ibu sekalian, menginspirasi bagaimana caranya berbisnis. Boleh kok bisnis itu besar, boleh kok bisnis itu dengan pasangan sendiri, tapi yang penting dijalankan dengan kaidah yang benar sesuai syariat Islam. Nah, caranya sesuai benar bagaimana? Jenengan hadir dan belajar. Hadir kemana? Ke majelis-majelis ilmu yang mengajarkan mengenai ilmu-ilmu berkenaan dengan syirkah atau kerjasama atau ilmu-ilmu yang berkenaan dengan fikih muamalah. Nah, salah satunya ada di mana? Salah satunya ada di Spasi batch ke-8 yang akan dilaksanakan di tanggal 11 sampai 13 November 2025 di Yogyakarta. Sayang sekali kalau dilewatkan penawaran spesialnya, segera daftar, bisa di kolom chatnya, ada linknya, bisa langsung daftar dengan penawaran spesial yang tadi sudah saya sampaikan. Baik, sampai juga kita di penghujung acara Bisyarah Bergagi pada malam hari ini dengan mengucap hamdalah dan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya, matur nuwun Pak Ali, Bu Novi dan rekan-rekan yang lain. Tetap semangat. Assalamualaikum. Recording stopped.